Yesus, terima kasih untuk hadir bersama-sama dengan kami di sini. Kami tahu dan Tuhan juga tahu bahwa hidup kami hanya bisa bertahan sampai akhir karena ditopang oleh firman. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan sehingga landasan hidup kami terbangun. Kami mulai terbiasa melatih diri taat kepada firman Tuhan yang kami pahami dalam tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan. Selamat merayakan Imlek hari ini, kongsi Facoy buat saudara. Saya senang bisa dapat kesempatan sekali lagi berbagi di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara pagi ini. Jadi mari pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat. Kita akan lihat ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Roma pasal 4 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya akan baca untuk kita. Alkitab bilang ini Bapak Ibu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Coba, saudara kembali ke ayat 18 bersama dengan saya. Di situ Alkitab bilang sebab sekalipun enggak ada dasar untuk berharap. Nah, dua kata Bapak Ibu, tiga kata, tidak ada dasar. Kalau dalam bahasa bahasa Yunani menggunakan kata para. Tidak ada dasar, kita tiga kata, Yunani cuma pakai satu kata, para. Tidak ada dasar, itu artinya adalah begini Bapak Ibu. Berlawanan atau bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Ulang ya, tidak ada bertentangan atau berlawanan dengan apa yang kita harapkan. Lalu tidak ada dasar juga. Artinya adalah begini, di atas kemampuan kita untuk bisa mengatasinya. Jadi waktu Alkitab bilang bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Alkitab lagi bilang begini, apa yang kita harapkan itu berlawanan dengan yang terjadi. Realita di depan mata enggak sesuai atau terjadi enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Atau apa yang terjadi di depan matanya kita itu udah beyond, itu di atas kemampuan kita untuk handle, untuk atasi, untuk berurusan dengan. Tetapi Alkitab bilang begini, sekalipun yang terjadi di depan mata berlawanan dengan yang kita harapkan atau yang terjadi di depan mata itu di luar seluruh kemampuan kita untuk mengatasinya, Alkitab bilang begini, Abraham tetap berharap dan Abraham tetap percaya. Begini,
Kata berharap, Elpis Basinani bilang artinya begini, mempunyai antisipasi. Sudah, lalu memiliki pengharapan akan kebaikan dari pihak Tuhan. Jadi hari itu, waktu Abraham berhadapan dengan sebuah ketidakmungkinan gitu, gak mungkin. Apa yang terjadi di depan dia punya mata, jelas-jelas dia gak punya solusi untuk mengatasinya. Tetapi Alkitab bilang begini, Abraham punya antisipasi. Tuhan adalah dia punya antisipasi. Lalu berikutnya Alkitab bilang begini, sekalipun yang terjadi di depan mata tidak terjadi seperti yang Abraham harapkan. Tetapi Alkitab bilang, Abraham memiliki pengharapan bahwa Tuhan mampu mengerjakan kebaikan. Makanya kalau saudara lihat tulisannya Paulus juga dalam kitab Roma, Paulus kan bilang begini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Apakah ini? Ini adalah Elpis, sebuah bentuk pengharapan bahwa sekalipun yang terjadi di depan mata itu enggak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi Tuhan itu mampu untuk mengerjakan kebaikan pada apa yang sedang kita hadapi. Amin. Sekalipun yang kita hadapi sekarang ini sudah dari seluruh kalkulasi yang ada yang mampu kita buat, kita tahu betul bahwa gini, ini saya nggak bisa atasi. For sure saya nggak bisa selesaikan ini masalah. Tetapi Alkitab bilang gini, Abraham memiliki pengharapan bahwa di dalam kasus yang dia nggak bisa selesaikan, Tuhan mampu mengerjakan kebaikan. Makanya mengapa kata berharap di situ, yang tadi saya bilang pengertian yang pertama adalah Abraham memiliki antisipasi, mengantisipasi gitu. Bahwa Tuhan adalah harapan tunggal, bahwa di tengah-tengah realita tidak terjadi kebaikan di depan mata, Tuhan adalah harapan tunggal yang mampu untuk mengerjakan kebaikan. Makanya kata berharap atau elpis di situ, pengertian yang berikutnya adalah begini. Abraham memiliki confidence yang konkret. Rasa percaya diri yang konkret, bukan abstrak. Percaya dirinya Abraham digantungkan kepada Tuhan, sebab Tuhan saja yang mampu mengantisipasi, atau Tuhan aja yang mampu mengerjakan kebaikan di balik seluruh peristiwa yang gak bisa Abraham hadapi atau selesaikan masalahnya hari itu. Makanya ini yang perlu kita pertimbangkan Bapak Ibu. Dalam hidup kita tiap-tiap hari ada banyak kenyataan di depan matanya kita yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Betul? Dalam hidup kita tiap-tiap hari di dunia nyata dari hari Minggu sampai hari Minggu berikutnya, ini yang kita alami kan, bahwa ada peristiwa-peristiwa tertentu atau proses-proses tertentu yang kita tahu kita tidak bisa selesaikan ini masalah. Karena kita terbatas dalam segala hal. Terbatas dalam hikmat, terbatas dalam pengalaman, terbatas dalam supply, terbatas dalam kekuatan. You name it, kita terbatas dalam banyak hal. Tetapi Alkitab bilang, sekalipun berhadapan dengan hal-hal yang begini, berlawanan dengan harapannya kita, harapannya Abraham, beyond kekuatan Abraham untuk menyelesaikan masalah yang ada. Saya ulang, Alkitab bilang Abraham sudah mengantisipasi ini dari awal. Bahwa kalau ada hal baik yang akan terjadi, itu pasti dari pihak Tuhan. Abraham sudah mengantisipasi dari awal bahwa begini, ada hal yang harus berbentuk konkret. Harapan konkret itu harus terbangun di dalam dia. Harapan bahwa Tuhan mampu menyelesaikan apa yang dia tidak bisa selesaikan. Sudah? Lalu Alkitab bilang begini, dia tetap berharap kepada Tuhan dan percaya. Bapak Ibu, percaya, pisteo, itu artinya adalah begini, mengakui fakta tentang Tuhan. Jadi kan tadi saya sudah bilang, dia punya harapan.
Dia sudah mengantisipasi dari awal bahwa cuma Tuhan yang mampu mengerjakan kebaikan. Dia sudah mengantisipasi dari awal bahwa begini, kepercayaannya yang konkret kepada Tuhan itu enggak mungkin mengecewakan. Lalu Alkitab juga bilang dia percaya kepada Tuhan atau dia punya kemampuan untuk mengakui fakta tentang siapa Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah begini. Waktu kita menghadapi hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk mengatasinya, apakah saudara dan saya mengalami kesadaran mengenai fakta tentang siapa Tuhan? Kalau kita nggak sadar mengenai fakta tentang siapa Tuhan, saudara dan saya akan terjebak kepada ketidakpercayaan. Sebab yang sedang kita hadapi adalah sesuatu yang mustahil. Yang sedang kita hadapi adalah sesuatu yang kita tahu kita nggak bisa selesaikan. Lalu Alkitab bilang Abraham sudah mengantisipasi ini. Bahwa dalam hidup nyata orang akan tetap berhadapan dengan realita tidak mungkin. Orang akan berhadapan dengan realita nggak bisa selesaikan masalah. Lalu Alkitab bilang bahwa dia sudah memiliki kepercayaan diri. Atau dia sudah memiliki sebuah pengharapan konkret mengenai siapa Tuhan yang mampu mengerjakan kebaikan di balik peristiwa. Tetapi Alkitab juga bilang dia tahu fakta tentang Tuhan. Bapak Ibu, fakta tentang Tuhan adalah dia penguasa alam semesta. Fakta tentang Tuhan adalah waktu dia berbicara perkataannya mengandung kehidupan. Sehingga apapun yang mati, kalau bersentuhan dengan Tuhan punya kata-kata, apapun yang mati jadi hidup. Tuhan, fakta tentang Tuhan adalah dia mampu membuat jalan yang baru waktu jalan gak ada. Contoh, waktu Musa berhadapan dengan realita gak ada jalan, berdiri di pinggir laut lepas, bawa umat untuk proyeksi masuk menuju tanah perjanjian, harapan hilang. Fakta di depan mata memberitahukan bahwa kita cilaka sudah. Fakta di depan mata memberitahukan bahwa ini nggak bisa diselesaikan masalah ini. Tetapi ini yang terjadi. Ada Tuhan yang memiliki realita atau ada Tuhan yang kaya dengan fakta. Sehingga pada akhirnya hari itu Abraham, even Musa memutuskan untuk begini. Terfokus aja mengenai fakta tentang siapa Tuhan. Hasil akhirnya adalah yang terjadi, Alkitab tulis begini. Tuhan menghembuskan angin timur, sehingga waktu gak ada jalan, angin timurlah yang menciptakan jalan baru. Dengan cara laut terbelah jadi dua, karena faktor angin. Siapa yang memerintahkan angin timur untuk bergerak hari itu? Tuhan yang berbicara. Saudara perhatikan, bahkan angin pun takluk kepada Tuhan punya kata-kata. Nah itu fakta. Makanya Alkitab bilang, sekalipun di depan mata kelihatan jelas, ini gak bisa diselesaikan. Di depan mata kelihatan jelas bahwa saya gak bisa menyelesaikan ini perkara. Tetapi ulang-ulang. Abraham memahami cuma Tuhan yang bisa mengerjakan kebaikan di balik peristiwa. Abraham memahami betul bahwa pengharapannya bukan pengharapan kosong. Mengapa? Karena ada fakta mengenai siapa Tuhan yang mampu mengerjakan apa saja. Bapak Ibu, hal yang harus kita selesaikan atau hal yang harus kita latih dalam keseharian kita adalah begini. Membangun keyakinan mengenai fakta tentang siapa Tuhan bagi kita. Pada waktu saudara dan saya memiliki begini, pengetahuan yang minim, pemahaman yang minim mengenai fakta tentang siapa Tuhan, percayalah. Yang akan mendominasi kita waktu kita berhadapan dengan dunia nyata yang sangat penuh dengan masalah. Waktu kita berhadapan dengan realita di depan mata tentang begini, hal-hal yang kita tidak bisa selesaikan dalam kehidupan, saudara dan saya akan terjebak kepada ketidakpercayaan.
Makanya mengapa Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita bahwa Abraham itu punya harapan. Berbasik kepada dia punya landasan percaya. Kepercayaan Abraham tidak dibangun berdasarkan permainan asumsi. Kepercayaan Abraham dibangun berdasarkan fakta yang dia ketahui tentang siapa Tuhan. Sudah? Nah, apakah kata percaya? Kata percaya atau pisteo di situ arti yang berikutnya adalah percaya dalam komitmen. Kepercayaan bukan perasaan, Bapak Ibu. Kepercayaan itu terbangun karena komitmen. Saudara dan saya nggak bisa membangun kepercayaan kepada Tuhan atas dasar rasa. Sebab perasaan di dalam kita entah laki-laki entah perempuan suka berubah. Secara begini, pemahaman kita terhadap Tuhanlah pengetahuan benar yang telah terbangun solid di dalam cara kita berpikirlah yang akan menolong saudara dan saya untuk berani membangun komitmen dalam hal yang berkaitan dengan mempercayai Tuhan. Kenapa Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Abraham tetap berharap kepada Tuhan dan dia tetap memutuskan untuk percaya kepada Tuhan di dalam komitmen. Sekali lagi, karena dia tahu Tuhan siapa. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan percaya di dalam komitmen adalah begini. Waktu sesuatu yang tidak bagus terjadi di depan kita punya mata, maka kita tidak akan meragukan kemampuan Tuhan untuk mengubah keadaan. Waktu segala sesuatu yang terjadi di depan matanya kita adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, maka hal-hal tidak menyenangkan itu tidak bisa membuat imannya kita kepada Tuhan gugur. Kenapa imannya kita kepada Tuhan tidak bisa gugur? Karena waktu kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, kita percaya di dalam komitmen. Pada konsep begini, saya berdoa, Tuhan jawab, puji Tuhan, Tuhan tidak jawab, tidak apa-apa. Saya butuh pertolongan dari Tuhan. Tuhan kasih pertolongan, puji Tuhan. Pertolongan tidak datang pun itu tidak akan menggugurkan keyakinan saya kepada Tuhan yang tetap mampu memberikan pertolongan. Nah, apa ini? Komitmen, bukan rasa. Kalau percaya kita based on feelings, yang terjadi adalah waktu kita berdoa dan Tuhan tidak jawab, kita mulai marah. Kita mulai kecewa kepada Tuhan. Kita mulai mempertanyakan Tuhan. Kita mulai membandingkan Tuhan dengan yang lain. Maka kemudian yang terjadi adalah saudara dan saya akan membuka peluang untuk dikuasai oleh ketidakpercayaan. Makanya Alkitab bilang begini, sekalipun yang terjadi di depan matanya Abraham berlawanan dengan yang dia harapkan. Sekalipun yang terjadi di depan matanya Abraham di atas kemampuan dia untuk mengatasinya, Alkitab bilang ulang-ulang, Abraham sudah mengantisipasi hal ini dan meyakini bahwa Tuhan mampu melakukan kebaikan di balik peristiwa. Ulang, Abraham sudah ada pada posisi begini. Tuhan dan fakta tentang Tuhan itu tidak bisa berubah hanya gara-gara keadaan berubah. Abraham telah memutuskan dari awal bahwa kepercayaan kepada Tuhan tidak boleh didrive oleh rasa. Kepercayaan kepada Tuhan tidak boleh didrive oleh keadaan. Kepercayaan kepada Tuhan itu harus didrive oleh begini, komitmen karena kita paham fakta mengenai siapa Tuhan. Amin. Makanya Paulus bilang, sekalipun gak ada dasar. Orang percaya karena dasar. Persoalan Abraham hari itu adalah gak ada dasar. Tapi dia berharap, tapi dia percaya. Nah begini, Alkitab di ayat 18 bilang bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, garis bawahi kalimat berikutnya. Menurut yang telah difirmankan. Berarti begini, kenapa harapan dan kepercayaan Abraham solid, tidak berubah karena faktor keadaan? Karena begini, yang dia pegang adalah firman. Halo?
Orang berubah Pak, Ibu. Keadaan berubah. Perjalanan kita bisa berubah. Realita di depan mata bisa berubah. Satu-satunya yang gak bisa berubah adalah Tuhan punya perkataan. Makanya apa yang membuat Abraham tetap percaya dan berharap kepada Tuhan? Karena dia punya pegangan, yaitu sesuatu yang gak bisa berubah. Mau diutak-atik oleh apa aja, perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu gak bisa berubah. Amin. Coba 18, sekarang mari kita lihat di ayat 19. Sudah, imannya tidak menjadi lemah. Karena landasan apa? Apa yang Tuhan ucapkan. Perkataan Tuhan, firman Tuhan. Kenapa di ayat 19 Alkitab bilang, ayat 18 bilang dia percaya, dia punya harapan. Ayat 19 menitik beratkan hal yang jauh lebih hebat. Alkitab bilang ini, imannya gak jadi lemah. Landasan yang membuat iman Abraham tidak menjadi lemah adalah yang tadi saya bilang, ada perkataan yang diucapkan oleh Tuhan. Makanya kalau saudara pelajari kitab Roma juga, Paulus menulis kepada jemaat di Roma bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena Abraham berpegang kepada Tuhan punya perkataan, makanya Alkitab bilang ini, imannya gak jadi lemah. Masalah kita kan begini Pak, Ibu. Waktu kita berhadapan dengan realita di depan mata yang tidak menjanjikan, yang tidak sesuai dengan kita punya harapan. Yang kita pegang adalah kebimbangan kita. Kita dipengaruhi oleh apa kata orang. Kita dipengaruhi oleh apa kata orang-orang tertentu yang ada di sekeliling kita. Secara ini yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita bahwa pada waktu Abraham berhadapan dengan realita yang tidak menjanjikan, dia telah membuka dirinya untuk hanya dipengaruhi oleh apa kata Tuhan. Makanya Alkitab bilang imannya tidak menjadi lemah. Bapak Ibu, saya lupa tahun berapa saya pernah berbagi kepada saudara, tapi mari saya ulang. Kata iman sama dengan pistis. Kata pistis salah satu pengertiannya adalah begini, keteguhan di dalam diri karena telah terbangunnya sebuah sistem kebenaran di dalam kita. Orang hanya bisa teguh pegang firman Tuhan karena faktor ini aja telah terbangun sebuah sistem kebenaran di dalam kita. Bagaimana caranya supaya sistem kebenaran itu terbangun di dalam kita? Sederhana Alkitab bilang. Saudara dan saya harus membiarkan firman Tuhan dibicarakan berkali-kali untuk kita. Saudara dan saya harus melatih diri kita untuk merenungkan kebenaran firman sampai kita paham kebenaran firman. Sebab kebenaran firman Allah yang saudara dan saya pahami, ternyata dari satu hari ke satu hari itu membangun sebuah sistem yang solid di dalam kita. Sistem kebenaran. Makanya waktu sistem kebenaran telah terbangun di dalam kita, yang terjadi adalah begini, keteguhan percaya. Nah itu iman. Makanya mari ulang, ayat 18 bilang, gak ada dasar. Tapi kenapa dia tetap berharap kepada Tuhan? Gak ada dasar. Tapi kenapa dia percaya kepada Tuhan? Gak ada dasar. Tapi Alkitab bilang, kenapa imannya tidak lemah? Ternyata Alkitab bilang, ya jelas imannya gak lemah. Karena sudah ada sebuah sistem kebenaran yang terbangun di dalam dia punya cara berpikir. Sehingga waktu segala sesuatu terjadi di depan mata tidak seperti yang dia harapkan. Itu tidak menggoncang apa-apa dalam dia punya hidup. Sebab dia tahu bahwa, oh Tuhan mampu selesaikan ini. Makanya tadi kenapa Alkitab bilang Abraham sudah mengantisipasi bahwa hidup sometimes terjadi tidak seperti yang kita rencanakan. Abraham sudah mengantisipasi bahwa rancangan perfectnya kita kadang-kadang gagal di tengah jalan. Dia sudah mengantisipasi hal ini dari awal. Makanya apa kemudian yang terbangun di dalam dia adalah sistem kebenaran dalam cara berpikir. Sehingga pada akhirnya waktu berhadapan dengan kejadian tanpa dasar,
realita tanpa dasar. Kita tetap teguh memiliki keyakinan bahwa yang saya tidak bisa selesaikan, Tuhan bisa selesaikan. Makanya jelas Alkitab bilang, imannya enggak menjadi lemah. Saudara garis bawahi kalimat berikutnya. Walaupun, bagaimana? Ia mengetahui. Kata mengetahui di situ bahasa Yunani bilang kata noe. Kata noe itu artinya begini, dia lihat dan dia menemukan fakta di depan dia punya mata. Jadi Abraham bukan tipikal orang yang begini, tutup mata, nggak usah peduli dengan, nggak usah mau tahu tentang apa yang terjadi di depan mata. Tidak, Alkitab bilang Abraham lihat kok fakta di depan mata. Abraham lihat kok bahwa ini masalah besar. Abraham paham betul bahwa gila ini susah untuk dihadapi. Tetapi Alkitab bilang begini, imannya tidak menjadi lemah. Garis bawahi, walaupun ia tahu bahwa tubuhnya udah sangat lemah. Bayangkan, dapat di mana laki-laki usia 100 tahun memiliki keturunan? Dapat di mana Pak, Ibu? Dapat di mana Sarah yang hari itu umurnya enggak beda-beda jauh. Ya lumayan jauh juga sih dari Abraham. Tetapi jelas Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Sarah pun sudah enggak mampu memiliki keturunan. Faktor usia. Dapat di mana apa yang Tuhan bicarakan akan terjadi. Dapat di mana? Makanya pada waktu Tuhan berbicara bahwa Abraham akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Saudara masih ingat? Waktu Sarah dengar itu statement, apa yang terjadi? Sarah tertawa. Waktu kita hadapi realita yang ini gak mungkin. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang bilang, Tuhan bisa tolong. Kita bisa tertawa loh. Tolong dari mana? Kita sudah berdoa 7.000 tahun terakhir dan ternyata pertolongan gak datang kok. Tolong dari mana? Lalu ada orang yang bilang ini, percaya saja. Mau percaya bagaimana? Fakta di depan mata kasih tahu buat kita bahwa ini tidak ada solusi. Tetapi Alkitab bilang, sekalipun Abraham tahu bahwa ini tidak bisa selesai, ini masalah tidak bisa diselesaikan. Tetapi Alkitab bilang, sudah terbangun sebuah sistem kebenaran di dalam dia punya cara berpikir. Mengenai fakta tentang siapa Tuhan, dia sudah mengantisipasi segala sesuatu dan meyakini betul bahwa Tuhan bisa diandalkan, dia bisa berpegang kepada apa yang Tuhan perkatakan. Makanya Alkitab bilang, oh dia enggak goyah, dia memiliki sebuah keteguhan di dalam dia. Dia tetap terfokus kepada komitmen untuk mempercayai Tuhan. Mengapa? Karena perkataan Tuhan, mari saya ulang, mengandung kehidupan. Kalau kita bilang nggak bisa, tapi kalau Tuhan bilang bisa, saudara mau apa? Amin. Coba-coba. Berikutnya Alkitab bilang sekalipun ia mengetahui, ulang. 1, tubuh sudah lemah. 2, usia sudah tidak memungkinkan. 3, rahim Sarah tertutup. Sudah? Ayat berikutnya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Landasan yang saudara dan saya harus bangun adalah iman. Kepercayaan kepada Tuhan. Keputusan untuk berani berharap kepada Tuhan. Sebab ternyata tanpa hal-hal itu yang baru saja kita belajar 18 dan ayat 19, rupa-rupanya saudara dan saya di depan mata ada sebuah jebakan yang disebut dengan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan akan selalu menggiring saudara dan saya kepada kebimbangan terhadap janji Tuhan. Kenapa kita bimbang? Kenapa Tuhan sudah bicara tapi kita bimbang? Kenapa orang lain memperkatakan firman Tuhan kepada kita dan kita tetap bimbang? Alkitab di ayat 20 bilang ini,
Karena memang gak ada kepercayaan yang terbangun solid di dalam kita. Tidak ada yang disebut dengan sistem kebenaran telah terbangun dengan solid di dalam kita. Makanya waktu berhadapan dengan realita di depan mata, orang seringkali mengalami kebimbangan. Masalah dasarnya adalah gak percaya. Kenapa gak percaya muncul? Saya ulang, karena sistem kebenaran tidak terbangun di dalam kita. Bapak Ibu, di dalam keluarga sistem harus dibangun supaya keluarga tetap terjaga. Di dalam pelayanan sistem harus dibangun supaya pelayanan bisa terjaga dan long lasting. Lalu apa lagi? Di dalam sebuah perusahaan sistem harus dibangun supaya perusahaan bisa tetap teguh berdiri dan long lasting. Di dalam keuangan sistem harus dibangun supaya tidak terjadi kebocoran dan keuangan bisa long lasting. Rupa-rupanya di dalam kepercayaan kepada Tuhan sistem harus dibangun supaya saudara dan saya menjadi orang yang teguh, bisa long lasting bersama-sama dengan Tuhan, bisa menghadapi apa aja dalam realita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus membangun sebuah sistem kebenaran sebagai sebuah bentuk antisipasi waktu saudara dan saya berhadapan dengan realita yang gak menjanjikan di depan mata. Mengapa? Supaya saudara dan saya tidak terjerat kepada ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan bikin orang bimbang. Bahkan orang bimbang tentang Tuhan. Coba-coba, kata bimbang. Bimbang itu artinya jelas, ragu-ragu. Kata bimbang juga, arti berikutnya adalah ini menarik. Mendiskriminasi Tuhan. Itu ngeri. Sekali waktu saya ada di sebuah negara. Saya harus pulang ke Indonesia. Lalu dari jauh saya jalan ke pihak imigrasi. Nah saya udah lihat dari jauh penjaga imigrasi adalah 2 orang perempuan. Waktu itu gak ada orang. Jadi lumayan sepi, saya datang dari jauh saya udah lihat mereka gitu. Lalu yang terjadi adalah begini. Waktu saya udah di dekat counter imigrasi. Nah yang terjadi adalah petugas imigrasi yang saya hadapi, dia bahkan tidak angkat muka untuk lihat saya. Jadi yang dia buat adalah dia nunduk, dia lihat, dia ngomong sama temennya, kemudian dia nunduk, dia lihat, dia ngomong dengan saya, bahkan dia gak tatap saya punya mata. Waktu itu saya bersama-sama dengan seorang teman perjalanan yang tinggal di negara itu. Lalu saya tanya, what's going on? Lalu dia bilang begini, biasa, diskriminasi untuk Asia. Diperlakukan kayak gitu tuh gak enak banget. Karena apa coba? Kenapa diskriminasi terjadi? Karena ada orang yang merasa posisinya lebih tinggi dari orang yang dia diskriminasi. Ada orang yang beranggapan bahwa rasnya lebih bagus daripada ras Asia waktu itu di negara itu. Nah secara ini yang Alkitab bilang, ketidakpercayaan menghasilkan kebimbangan. Kebimbangan artinya begini, kita mendiskriminasi Tuhan. Kita bahkan tidak angkat kepala untuk melihat realita mengenai fakta tentang siapa Tuhan. Kita bahkan menganggap bahwa Tuhan lebih rendah dari persoalan yang kita sedang lihat di depan mata. Kita membesarkan persoalannya dan kita menempatkan Tuhan pada posisi lemah dan rendah. Jadi kita tidak beranggapan bahwa Tuhan bisa diandalkan. Makanya begini, sistem kebenaran harus terbangun dengan solid di dalam kita. Ulang, supaya iman di dalam kita menjadi teguh. Tidak bisa dikuasai oleh ketidakpercayaan yang menggiring kita kepada tindakan mendiskriminasi Tuhan dalam hidupnya kita. Bapak Ibu, Tuhan lebih besar dari masalah apapun yang saudara dan saya hadapi dalam hidup. Tuhan lebih besar dari realita tidak menyenangkan yang saudara dan saya sedang hadapi di depan matanya kita. Tuhan lebih besar dari realita yang orang bilang ini tidak bisa selesai. Saudara pikir Tuhan bisa selesaikan, Tuhan pun tidak bisa selesaikan.
Alkitab bilang Bapak Ibu, Tuhan yang mengangkat raja, Tuhan yang menurunkan raja. Tuhan yang menciptakan bangsa, Tuhan yang bisa menggagalkan bangsa. Tuhan yang bisa membuat matahari berhenti. Seumur saudara hidup, pernahkah saudara melihat matahari berhenti? Cuma Tuhan yang bisa bikin matahari berhenti, Alkitab mencatatnya. Lalu sekarang begini, kalau kita tidak memahami fakta mengenai siapa Tuhan, adalah wajar ketika saudara dan saya mampu dalam hidup kita tiap-tiap hari mendiskriminasi Tuhan. Menganggap Tuhan rendah, menganggap Tuhan tidak bisa diandalkan. Kita bahkan tidak berani angkat kepala untuk melihat Dia punya kemahakuasaan. Diskriminasi. Pengalaman itu tidak menyenangkan. Itu pembelajaran hidup. Saya pulang, saya pulang. Saya kasih tahu dalam diri sendiri. Apapun yang terjadi dalam hidup, jangan pernah diskriminasi manusia. Tapi ayat yang kita baca, ternyata Alkitab bilang, manusia mampu mendiskriminasi Tuhan. Ngeri kan? Coba-coba, karena landasan ketidakpercayaan. Kalau saudara punya harapan kepada Tuhan, apalagi percaya kepada Tuhan, apalagi iman kepada Tuhan. Sebuah keyakinan based on sistem kebenaran yang telah terbangun di dalam kita. Waktu kita berhadapan dengan hal-hal tidak menyenangkan atau hal-hal mustahil dalam hidupnya kita, apa yang kemudian Alkitab bilang ini, Abraham, dia malah memperkuat imannya kepada Tuhan. Lalu Alkitab bilang ini, dia memuliakan Tuhan. Dapat di mana? Waktu orang berhadapan dengan hal-hal mustahil, orang pada akhirnya memuliakan Tuhan. Dapat di mana? Kecuali untuk mereka yang telah memiliki adanya sistem kebenaran yang telah terbangun solid di dalam cara mereka berpikir. Waktu saudara dan saya berhadapan dengan masalah, rata-rata manusia akan mengeluh, marah, kecewa. Salah satunya yang tadi saya bilang, mendiskriminasi Tuhan, beranggapan bahwa Tuhan di mana? Tuhan ngapain aja di atas? Ini masalah kenapa tidak selesai? Nah Alkitab bilang ini, justru waktu dia berhadapan dengan realita tidak masuk akal, Alkitab bilang imannya diperkuat. Lalu begini, karena imannya diperkuat, kemampuan yang kemudian keluar dari Abraham adalah dia memuliakan Tuhan. Bukan bersungut, bukan menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan orang, bukan menyalahkan Tuhan, atau bahasa hari ini adalah bukan mendiskriminasi Tuhan. Dia mempermuliakan Tuhan. Saudara masih ingat Ayub? Waktu dia alami tragedi hebat hari itu. Dalam satu hari yang sama, pada waktu yang sama, 10 anaknya meninggal bersama-sama dalam satu tempat. Itu saja tidak. Ayub dikenal sebagai laki-laki paling kaya di bumi belahan timur hari itu. Lalu kemudian orang-orang yang datang pada dia memberikan laporan kepada dia bahwa apa yang Tuhan punya selesai, diambil orang. Lalu kemudian dia berhadapan dengan istri yang tiba-tiba datang dan berkata kepada dia, loh masih menyembah Tuhan? Dengan fakta yang kamu alami di depan mata, kamu masih menyembah Tuhan? Lalu istri Ayub bilang ini, kutuki saja kamu punya Allah dan matilah. Coba-coba, sokongan tidak ada. Dia punya sahabat-sahabat datang bukan untuk kuatkan dia, tapi saudara kalau baca kitab Ayub, saudara akan menemukan bahwa sahabat-sahabatnya cuma datang untuk hakimi dia. Support system gak ada. Tapi coba saudara lihat, waktu dia alami tragedi, ini yang Alkitab bilang. Ia sujud dan memuji Tuhan, bahasa aslinya bilang. Coba, bagaimana mungkin waktu orang alami tragedi, orang bisa literal Pak Ibu, literal sujud dan memuji Tuhan. Sujud dan menyembah Tuhan. Abraham literal memuliakan Tuhan di tengah-tengah fakta mustahil. How come? Nah Alkitab bilang buat kita, karena ada sebuah sistem kebenaran yang telah terbangun.
Sehingga kita nggak digoyah hanya gara-gara fakta di depan mata tidak menjanjikan. Coba-coba, di tengah tragedi yang Ayub alami, dia gugur iman? Tidak. Di tengah semua tragedi yang Abraham juga alami, dia gugur iman? Tidak. Alkitab bilang imannya justru semakin solid, bahkan dia memuliakan Tuhan karena adanya sebuah sistem kebenaran. Ayat 21, dengan penuh keyakinan, garis bawahi, dengan penuh keyakinan. Ini bukan keyakinan setengah, ini bukan keyakinan sisa, ini adalah keyakinan penuh bahwa Allah berkuasa. Sekali lagi, Tuhan punya fakta yang gak bisa dibantah. Itu yang membuat Abraham tidak pernah mendiskriminasi Tuhan. Di dalam dia punya persepsi. Makanya Alkitab bilang di ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan, Pak, Ibu. Sekarang pertanyakan ini. Tuhan punya janji apa untuk saudara punya hidup? Tuhan punya firman apa yang dia sudah ucapkan kepada saudara? Pegang saja itu baik. Soal kitab dari sejak awal bilang kepada kita, semua perkataan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Itu perkataan akan bekerja sampai tujuan dari perkataan itu terlaksana. Berarti kalau misalnya Tuhan janji bisa, Tuhan bilang bisa, realita di depan mata bilang tidak bisa, yang saudara dan saya harus pegang adalah kata bisanya, kan? Lalu orang bilang terlalu naif. Siapa yang bilang terlalu naif? Perkataan Tuhan yang bikin bumi sampai hari ini masih berputar pada porosnya. Apakah perkataan Tuhan yang faktanya nyata itu, yang kemudian kita percayai, telah mengubah kita menjadi orang naif? Bukan, Pak, itu. Ibu, itu smart, itu brilliant. Keputusan kita untuk berpegang kepada perkataan hidup itu bukan naif, itu kecerdasan. Kecerdasan emosional, kecerdasan dalam cara berpikir, kecerdasan sebagai bentuk yang kita ekspresikan dalam hidupnya kita. Karena yang kita pegang adalah fakta yang gak bisa dibantah oleh keadaan yang sulit yang kita hadapi. Amin, Bapak Ibu. Makanya di ayat 22 Alkitab bilang begini, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Coba-coba, karena hal apa? Harapan, percaya, sistem kebenaran yang solid terbangun di dalam dia, keteguhan percaya, gak bisa digoncang, memahami fakta tentang Tuhan di tengah tragedi, kemustahilan. Abraham gak bersungut, Abraham memuliakan Tuhan. Fakta-fakta itu tuh Alkitab bilang di ayat 22. Karena semua itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Siapa yang bermain berhitung? Tuhan. Kata diperhitungkan di situ, Bapak Ibu, pengertiannya dalam bahasa Yunani adalah begini, disimpulkan. Berarti Alkitab lagi bilang, bagaimana cara saudara dan saya menjalani hidup, itu diamati oleh Tuhan. Bagaimana cara saudara dan saya memberi respon dalam hidup, itu diamati oleh Tuhan. Pengamatan itu akan mempertemukan Tuhan dengan sebuah kesimpulan. Sekarang pertimbangkan ini. Kalau Tuhan harus amati cara saudara dan saya hidup. Kalau Tuhan harus amati bagaimana kita berespon dalam kehidupan. Saudara mau Tuhan simpulkan apa tentang saudara punya hidup? Saudara mau Tuhan simpulkan bahwa ini orang benar nih. Atau saudara mau membiarkan Tuhan menyimpulkan bahwa setelah sekian lama kita ikut Tuhan, setelah sekian banyak khotbah atau kebenaran firman Allah kita dengar, dan saudara mau Tuhan tetap ada pada kesimpulan bahwa gila aja dia tetap tidak benar. Mau kesimpulan yang mana?
Nah Alkitab bilang rupa-rupanya Tuhan gak mati orang. Tuhan gak mati kita. Bapak Ibu, personal, pribadi. Dia gak mengamati kita di tengah-tengah kerumunan sebagai kerumunan. Dia amati kita personal. Coba pertimbangkan ini. Bagaimana saya hidup hari ini? Kesimpulan Tuhan tentang saya apa? Dan kesimpulan Tuhan tentang Abraham hari itu adalah dia benar. Sudah? Diperhitungkan sama dengan begini. Dihargai. Coba lihat. Manusia hargai Tuhan wajar. Tuhan hargai manusia gak wajar. Kenapa disebut tidak wajar? Karena itu tidak umum terjadi. Tapi ini yang Alkitab bilang. Keputusan Abraham untuk percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, beriman teguh kepada Tuhan, tidak membiarkan diri dijerat oleh ketidakpercayaan. Keputusan Abraham untuk tidak mendiskriminasi Tuhan dalam dia punya proses hidup. Keputusan Abraham untuk tetap begini, walaupun fakta di depan mata tidak menjanjikan dia, bahkan tetap memutuskan untuk mempermuliakan Tuhan. Tahukah saudara, ternyata Alkitab bilang begini, Tuhan hargai manusia model begini nih. Dan Tuhan bilang, ini kebenaran. Coba pertimbangkan. 1, saudara mau Tuhan simpulkan apa tentang kita punya cara hidup? 2, pertimbangkan ini. Dengan cara hidup yang kita pilih hari ini, kira-kira Tuhan angkat topi buat kita kah tidak? Tuhan hargai kita dalam hidup kah tidak? Diuji dari seberapa mampu saudara dan saya terfokus kepada sistem kebenaran harus dibangun di dalam kita. Supaya fakta di depan mata tidak menggoncang kepercayaan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, harapan kita kepada Tuhan. Amin. Saya selesai Bapak Ibu. Saya undang saudara mari bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Mari. Pulang dan pertimbangkan ini baik. Sistem kebenaran sudah terbangun dalam saya atau belum? 1, 2. Kalau Tuhan cermati saya punya hidup, Tuhan bisa simpulkan bahwa saya teruji sebagai orang benar enggak? Kalau Tuhan cermati saya punya hidup, Tuhan angkat topi waktu lihat saya punya hidup enggak? Pulang pertanyakan itu. Supaya mulai dari hari ini sampai ke depan, saudara terfokus aja bangun sistem kebenaran. Amin. Supaya waktu orang bilang gak bisa, tapi Tuhan bilang bisa. Yang saudara dan saya pegang adalah bisa. Waktu orang bilang begini, gak cukup. Tapi Tuhan bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanku di dalam Kristus Yesus. Lalu Tuhan bilang, akan cukup. Berarti akan kita pegang adalah cukup. Terbiasa latih area ini sampai pada akhirnya waktu Tuhan simpulkan kita, Tuhan bilang ini orang benar. Waktu Tuhan alami atau lihat cermati kita punya hidup, coba bayangkan. Orang angkat topi buat kita punya hidup. Kita udah terbiasa melihatnya. Tuhan angkat topi buat kita. Nah mari berjuang untuk itu. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu sedang berhadapan dengan realita tidak masuk akal. Saudara boleh angkat tangan. Keadaan-keadaan yang saudara tahu betul. Tuhan saya tidak bisa lagi. Tuhan saya enggak kuat. Tuhan saya enggak mampu untuk selesaikan ini masalah. Tuhan tidak ada jalan keluar. Tuhan pintu tertutup. Tuhan tidak ada lubang angin sekalipun. Ini realita, tidak ada dasar. Tapi waktu saudara angkat tangan hari ini, saudara mau bilang sama Tuhan, saya akan tetap berharap kepada Tuhan. Saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Saya akan tetap teguh beriman kepada Tuhan. Saya tidak akan mendiskriminasi Tuhan dalam hidup saya. Saya tahu fakta tentang Tuhan.
bahwa Tuhan mampu bikin apa aja. Dan tidak ada perkara yang Tuhan tidak bisa kerjakan. Saudara, orangnya saudara boleh angkat tangan. Kami cuma mau bilang, ini kami dalam seluruh keterbatasan kami. Kami mau mengakui Engkau tanpa batas. Engkau hebat, Engkau agung, Engkau mulia, Engkau terbiasa, mampu diandalkan. Di tengah semua situasi rumit, Engkau mampu mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Engkau mampu menciptakan jalan baru, Engkau mampu membuat pintu baru, Engkau mampu menciptakan lubang angin buat kami. Engkau mampu mengangkat kami dan bergerak, berpindah dari sebuah pembelajaran hidup menjadi semakin dewasa dari satu langkah kepada langkah berikutnya. Hari ini kami berdoa, biarlah fakta tentang Tuhan mengakar kuat di dalam sistem kebenaran pada kami. Supaya seumur hidup kami tidak mendiskriminasi Tuhan. Karena kami terbiasa percaya kepada Tuhan. Saudara boleh turun tangan. Berapa banyak dari saudara yang mau angkat tangan sambil berkata kepada Tuhan, start dari hari ini, apa yang Tuhan simpulkan tentang saya, it is matter, penting bagi saya. Mulai dari hari ini, tentang Tuhan angkat topi waktu Tuhan nilai saya punya hidup, itu penting buat saya. Jadi saya memilih hari ini berkomitmen mempercayai Tuhan. Whatever takes, apapun yang terjadi, saya akan tetap berkomitmen percaya kepada Tuhan. Saudara boleh angkat tangan. Ini kami mau diperhitungkan sebagai orang benar. Kami mau Tuhan simpulkan kami sebagai orang benar. Kami mau Tuhan angkat topi dalam peristiwa-peristiwa hidup kami, dalam proses-proses hidup kami. Setiap kali kami berespon benar dan keluar sebagai pemenang, kami mau pada momen itu, kami ingin mengalami pada momen itu. Tuhan angkat topi, respect kepada kami. Berdoa biarlah kami teruji dalam proses hidup sebagai orang yang imannya teguh kepada Tuhan. Seluruh kebenaran ini kiranya termeterai dalam pertimbangan kami, perenungan kami, supaya seumur hidup kami terkenal sebagai pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Rahmat anugerah-Mu memberkati kami turun-temurun, kepada Tuhan seluruh kemuliaan di dalam nama Yesus yang percaya. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, silakan duduk.